Makanya suara muadzin itu kita menjawab suara muadzin pas suara speaker. Karena kalau sekarang rusak kabeh, sama delok teng kitab fikih misalnya teng Fathul Wahhab, teng Fathul Muin. Orang itu wajib mendatangi Jumatan sejauh mendengar suara muadzin. Nah, terus sebagai sejauh mendengar suara muadzin. Asumsinya muadzin itu di menara yang tinggi, ma'hudu is-sauti, suara itu enggak bising. Berarti kira-kira itu hanya sekitar 500 meter. Ngantos lagi lho, Pak. Mboten nganti kan. Saiki suara nganggo speaker bianter 3 kilo wae. Krungu, wong nek sound sistemnya apik. Apa wong sing krungu 3 kilo wajib Jumatan di tempat situ, wong di situ yang memperdengarkan 3 kilo nyerang daerah lain. Iya ta ora? Sampeyan ora tau mikir ngono to, ora tau dawuh ahli fikih. Mulane sakniki menara rapati payu Kang dhisik Rasulullah ngutus menara mergo muadzin menek Kang kados menara Kudus riyen muadzin ku menek. Saiki menek ngos-ngosan tok tetep ae padha ae untung ngono nganggo apa? Speaker. Saiki gawe menara, speakere dak kok menara wonge ning isor. Bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam fikihnya itu tak warai Kang, sampean ben fanatik mazhab Syafi'i. Sebenarnya Imam Syafi'i itu ya manusia, sampean bisa tidak cocok. Tapi masalahnya kan otaknya jauh. Otaknya jauh, ilmunya jauh. Sekarang saya tanya, khutbah itu syarat sahnya Jumatan orang berapa dalam mazhab Syafi'i? 40. Syaratnya orang 40 itu dengar khutbah atau imam mendengarkan khutbah? Enggak, sampean saya tanya. Imam memperdengarkan khutbah atau orang 40 dengar khutbah? Loh beda. Makanya harus ngaji itu serius, ngaji mondok rahatam ngeten niku. Misalnya saya jadi imam, khotib. Yang dengarkan saya orang 40. Bisa saja yang 2 itu kopok. Enggak dengar memang karena kopok, atau yang 4 omong-omongan, enggak ngurusi. Tapi imam tetap dengan suara yang pengandaiannya orang normal itu dengar. Makanya kata fikih-fikih Syafi'i, wa yajibu isma'u arba'in wa illam yasma'u fi'lan. Yang penting seorang khotib memperdengarkan suaranya yang andekan dalam keadaan normal orang 40 itu dengar. Wa illam yasma'u mersi pun hakikat mereka tidak dengar. Karena mungkin omong-omongan, ada suara mobil, bising, tidur, gosip, macam-macam. Makanya itu perdebatan fikih yang wajib tuh isma'u arba'in atau sama'ul arba'in, memperdengarkan atau hasil apa? Dengar. Lah baca bismillah ya seperti itu. Yang penting itu imam membayangkan mereka dengar atau hasil dengar. Paham sih kalau maksudnya? Makanya perdebatan fikih itu pasti seperti itu. Misalnya seorang guru, sementing seorang guru atau kiai itu memahamkan. Dia sudah pakai bahasa yang baik, intonasi yang baik. Apa hakikatnya mesti Anda paham? Kan enggak juga. Mungkin wis mbulet mikir tanggal, wedi bayar BPKB sesuk macam-macam ono wong ngaji wis mbah. Sembang sumpah ngaji ngono mbah. Tapi ketika seorang guru dengan standar yang baik metodologinya disebut mufhim, memberi pemahaman. Meskipun yang mendengar enggak paham. Atau orang lain tuh paham, padahal gurunya buruk karena sudah otaknya sudah baik, omongan keliru paham. Wah itu malah hebat, macam wis pinter. Lah ya makanya jadi perdebatan dalam mazhab Syafi'i, ya, perdebatan ulama sampai seperti itu. Dalam khutbah itu yang penting orang 40 dengar atau yang penting adalah khotib memperdengarkan. Paham gitu maksudnya? Jadi itu beda. Lah ulama itu mikir sampai ngono, Kang. Ya bulet tenan, Gus. Ngono kok mbok bantah, ngono mikire tok ngono kok mbok bantah. Kowe mikir mau mikirnya berarti kandani terus mulai mikir. Ilmu terlambat kok mikir bantah ulama sing wis mikir lama. Mulane kula seneng nek debat ae ulama-ulama riyen niku. Lucu-lucu debat. Makanya dulu abahnya Said Muhammad itu Said Alawi itu pertama kali menangi ada mukabbirus saut, ada mic. Ya mic seperti ini.
ulama-ulama Mekah janggal. Ini sah apa ndak Jumatan dikhutbahi pamit. Karena syaratnya makmum itu mendengarkan suara khotib. Padahal dengan adanya mic suara khotib itu menjadi lirih. Kan nggak mungkin bengok-bengok sudah ada mic. Berarti yang didengarkan mereka itu suaranya mic, suaranya speaker, bukan suara khotib. Andai kan tanpa mic kan nggak terdengar. Mulai kontroversi, sah apa ndak sah? Terus Sayyid Alawi, abahnya Sayyid Muhammad bilang, kalau orang nggak bisa melihat kecuali pakai kacamata, itu akad baiknya sah apa enggak? Karena kalau sah, berarti dia yang lihat itu udah dia, tapi pakai kacamata. Wong kalau kacamata yang dicopot, tidak bisa melihat. Oh ya enggak sah. Berarti enak dia jadi orang yang nggak pernah maksiat, karena melihat perempuan di mana-mana juga dianggap nggak melihat. Mulane ana santri beling nang delok wong wedok jare delok kokoco. Perkarane gak delok wong wedok tapi delok gambare wong wedok. Berarti wong kacamataan ora tau maksiat. Tapi cara kula luwih maksiat meneh karena dia kalau marung itu jual belinya enggak sah terus. Berarti makan barang haram terus. Iya tuh. Kalau orang pakai kacamata melihat perempuan enggak dosa, berarti kalau dia jual beli juga enggak sah. Berarti kalau makan haram, jual belinya enggak sah. Terus semenjak itu ulama-ulama Wahabi mulai mentoleransi, ya sudah gitu aja kok repot, sudah anggap nopo sah. Pakai kacamata gitu nopo sah. Dulu awal-awal ada teknologi itu ada perdebatan seperti itu. Mau terus ada perdebatan lagi. Sekarang kesunatan jawab azan apa jawab suara muadzin? Loh, siapa? Mulai bingung tuh sampai lagi orang tahu ngaji. Kalau suara muadzin sekarang ada masjid modern terutama kalau Ramadan. Mergo bilale ya ape mangan disetel wae radio. Kalau muadzine Kang radio disetel azan niku sunatan jawab to ora? Wong gak ono muadzine. Mau rekaman azan. Nah, ora tau mikir to, Sen. Ya ono kiai kados teng daerah sarang biasa, wonten azan teng masjid napa-napa. Sing radiusnya kan 1 kilo. Ngaji diterusno. Alasannya ini tidak suara muadzin, andai kan tidak pakai speaker kita tidak dengar. Ya dianggapnya tidak dengar, tenang aja macam. Karena sekarang tuh repot kan. Tapi kalau melihat azan tuh kalimat yang sakral, mendengar kalimat sakral, misalnya, sama saya tanya, kesunatannya itu mendengarkan bacaan Quran atau mendengarkan pembaca Quran? Bacaan Quran kan, kamu yakin kan kalau rekaman Quran didengarkan sunat enggak? Sunat, padahal tidak ada yang baca. Karena yang sunat memang mendengarkan bacaan Quran, bukan pembaca, bukan mendengar pembaca Quran. Ulama mikir nganti kono ora pusing. Ngono mikir abot ngono jebule wong sowan njuk pangestune kula pengen buka toko, waduh. Musibah. Mikir tenan-tenan jebule konsumennya mau takok njuk donga perkara buka napa? Toko ben laris. Nek ora laris nyalahno jare dongane ra mati. Nek laris jare perkara dekne telaten buka, aduh seloro kabeh dadi ulama. Mane kula jak istisqa ora pati gelem. Oh niku misale udan jare musim. Nek udan jare kiyaine ra mandi, bareng udan jare wis musim mergo Desember. Lah niki kiai-kiai teng daerah kula wis pinter, kerja istisqa kok orang musim udan do gak gelem. Takok kiai sing ahli falak, iki musim to urung? Dereng, ampun sakniki istisqa. Yakin kula radio kula niku kiai dadi melok dil-dile niku dadi kula. Dadi ana kiai sing ahli falak iku. Ampun sakniki niki dereng musim. Demen isin maksudnya. Wah, kiai saiki sudah pinter Kang, sudah akeh. Lah dikritik terus ora ono sing nyalami tembak, mbok dikritik tok atok diakali ae. Bareng wis diitung musim hujan kira-kira udane Selasa, istisqa Senin. Mandi Kang rinane udan. Mergo daerah liya sing ra istisqa ya udan juga. Terus wayahe. Lho nek nabi beda, Kang. Nabi ku iso ngatur malaikat udan, gak wani Kang malaikat. Nabi ku wong paling diwedeni malaikat sak donya. Dadi ketika Nabi khutbah ana wong desa ya Rasulullah halakatil amwal donya rusak gara-gara ana udan ngene-ngene.
Nabi tangannya diangkat, njuk udan malaikat bagian udan terus bingung kabeh langsung udan saat itu juga. Semua ini sopo. Nah malaikat itu karena Nabi ngutus udan, ya udan terus sampai seminggu ora ono instruksi stop. Wah, malaikat terus repot ngadepi malaikat tuh. Wah, akhirnya saiki ora rusak perkara kekeringan tapi rusak mergo sapine untane do katut banjir. Jumat berikutnya ya Rasulullah halakatil amal sakniki rusak malih tapi ora perkara ora ana banyu tapi kebanteran banjire. Wah, akhirnya Nabi ndonga meneh mau didelok tok langit. Allahumma khawalena wala alena mandek. Mulane Abu Hanifah itu menolak sholat istisqa. Dia bilang ketika Nabi dulu itu tidak istisqa, cukup sambil khutbah beliau donga. Tapi Nabi mandi kan rasa istisqa, rasa lapangan, rasa macam-macam Nabi sing so nandingi Nabi sinten. Nah, kita kan akeh-akeh ra mandi ya. Wis satu ilmiah sithik wae. Iki rong musim yo enteni sabar wis ngono jujur ae. Allah kagungan adat ana musim Shawaif, Rabi, Kharif. Musim piro sekawan iki nek lagi. Iya, sekawan iki. Kharif kula ora Arabe Kharif, Rabi, Sita, Shawaif. Rabi kok cara ngene apa? Ora rendeng ya ora ketiga wae. Semi, ora Eropa ya ora mareng ya, mareng. Rabi labo, Sita musim hujan, Shawaif musim ketiga. Difahami terus dadi kiai ku angel. Mulane ulama-ulama sakniki sering berdebat ngoten. Yang penting itu orang 40 mendengar atau khotibnya memperdengarkan. Makanya suara muadzin itu kita menjawab suara muadzin pas suara speaker. Karena kalau sekarang rusak kabeh, sama delok teng kitab fikih misalnya teng Fathul Wahhab, teng Fathul Muin. Orang itu wajib mendatangi Jumatan sejauh mendengar suara muadzin. Nah, terus sebagai sejauh mendengar suara muadzin. Asumsinya muadzin itu di menara yang tinggi, ma'hudu is-sauti, suara itu enggak bising. Berarti kira-kira itu hanya sekitar 500 meter. Ngantos sak kilo nggih, Fat? Mboten nganti kan? Saiki suara nganggo speaker bianter 3 kilo wae. Krungu, wong nek sound sistemnya apik. Apa wong sing krungu 3 kilo wajib Jumatan di tempat situ, wong di situ yang memperdengarkan 3 kilo nyerang daerah lain. Iya ta ora? Sampeyan ora tau mikir ngono to? Ora tau dawuh ahli fikih. Mulane sakniki menara rapati payu Kang dhisik Rasulullah ngutus menara mergo muadzin menek Kang kados menara Kudus riyen muadzin ku menek. Saiki menek ngos-ngosan tok tetep ae padha ae untung ngono nganggo apa? Speaker. Saiki gawe menara, speakere dak kok menara wonge ning isor. Riyen niku bedhug kaya menara Kudus dak kok dhuwur, Kang. Muadzine mendhuwur, bedhuge dituthuk. Saiki gampang, Kang. Speakere ning dhuwur, bedhuge ning isor dituthuk nganggo mic. Wes cuk. Nah, mulane iku al hukmu yaduru mailatihi wujudan wa adaman. Hukum iku nak masalah hukum-hukum sosial ngoten berubah sesuai alasane. Si alasan wujud, si alasan ora ono. Perkarane nak nuruti modern nggih. Apa sing dialami zaman Nabi saiki rubah. Rubah sedanten. Mulane ngaten iki al hukmu yaduru mailatihi wujudan wa adaman. Hukum iku iso rubah. Riyen kesunatan menara mergo dienggo muadzin. Saiki menarane dienggo napa? Dienggo napa? Speaker. Muadzine cukup ning iso. Mula riyen ndelok film-film Fathu Mekah riyen Bilal wis akeh tenan. Pertama adzan teng Mekah niku ora ana menarane. Bilal menek Ka'bah. Mergo anane nggon dhuwur nggih napa? Menek Ka'bah. Klambine dicuwoplok menek terus adzan. Nggih pancen tenan teng tarikh-tarikh teng kitab nggih sami sama seperti yang di film-film Ka'bah niku. Mulane wonten tiyang kafir nembe masuk Islam tapi jek sombong. Muni ngene, bejo bapakku wis mati. La ya rohadal ghurab yas'adal Ka'bah. Ora roh gagak irengi munggahi Ka'bah. Dadi dek nembe Islam tapi uteke jek sombong. Cek bejane bapakku wis mati jare. La ya rohadal ghurab yas'adul Ka'bah. Ora roh gagak ireng munggah apa? Ka'bah. Kaya apa tersiksane bapakku nak menangi gagak ireng munggah napa? Ka'bah. Teko elek. Wis Islam padahal iku Kang. Cuma napa? Uteke cek utek
Kafir maksudnya. Cek sombong nggak mana cek. Menganyaran apa? Ajaran Islam.